Shalom Pak, perkenalkan kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang terambil dari Kolose 1 ayat 15 sampai 23. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Jessica, Nama saya Alfa. Nama saya Sutra. dan yang bagian pertama akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, di bagian ini kami akan menjelaskan tentang kitab Kolose pasal 1 ayat 15 sampai 23. Nah, saya akan menjelaskan tentang bagian pendahuluan. Nah, kitab Kolose ini ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose. Paulus menulis surat ini sekitar tahun 60 sampai 62 Masehi saat ia berada di dalam penjara di Roma. Tujuan Paulus menulis surat ini adalah untuk menguatkan iman jemaat dan meluruskan ajaran yang salah yang mulai mempengaruhi mereka. Jemaat Kolose sendiri bukan didirikan oleh Paulus sendiri, tetapi yaitu rekan pelayanan Paulus. Nah, struktur kitab Kolose ini juga terbagi dua, yaitu yang pertama itu keutamaan Kristus yang terambil dari Kolose pasal 1 ayat 15 sampai 20, di mana Yesus Kristus itu adalah gambaran Allah yang tidak kelihatan dan yang terutama dari segala ciptaan. Yang kedua itu Kristus sebagai kepala gereja, Kolose pasal 1 ayat 18. Pada bagian ini Paulus menjelaskan posisi Kristus dalam gereja. Kristus disebut sebagai kepala dan jemaat itu adalah tubuh. Artinya Kristus itu adalah pemimpin, pengarah dan sumber kehidupan bagi gereja. Selanjutnya adalah pembahasan teologis dari Alkitab. Dalam Kolose 1 ayat 15, Paulus menjelaskan siapa itu Kristus dan karyanya bagi dunia ini. Pertama, Yesus digambarkan sebagai Allah yang tidak kelihatan. Artinya, Yesus menunjukkan kesempurnaan siapa itu Allah dan agar manusia bisa mengenal Allah dengan benar. Yang kedua, Yesus adalah pencipta dari segala sesuatu, semua yang ada di dunia ini, dari ayat 16. Ini menunjukkan bahwa Yesus memiliki kuasa ilahi dan keberadaannya mendahului ciptaan. Ia bukan bagian dari ciptaan, melainkan sumber dari seluruh ciptaan itu sendiri. Yang ketiga, terambil dari ayat 18, Yesus adalah kepala gereja. Ia memimpin dan sumber kehidupan bagi semua orang percaya. Gereja bisa hidup dan bertumbuh tetap terhubung dengan Kristus. Tanpa Kristus, gereja tidak memiliki arah. Dan yang keempat, Kristus adalah pendamai dan pemulih hubungan antara manusia dengan Allah. Melalui darah Yesus yang mengalir di kayu salib, tertulis dalam ayat 19-20, Kristus menjadi pendamai sehingga manusia dapat berelasi dengan Allah itu sendiri yang sebelumnya relasinya sudah rusak. Kesalahan dalam jemaat Kolose itu ada ajaran sesat yang membuat orang-orang lebih percaya kepada hikmat manusia, kepada aturan-aturan duniawi, dan hal-hal yang di luar Kristus. Ajaran ini merupakan ajaran yang sangat berbahaya karena mengurangi peran Kristus dalam keselamatan dan keunikan teologis. Pada bagian ini menegaskan bahwa Kristus adalah pusat dari segala sesuatu, baik dalam penciptaan ataupun keselamatan, sehingga tidak diperlukan apapun di luar dari Kristus untuk keselamatan itu sendiri. Baik, kita masuk dalam relevansi kitab. Dalam Kolose 1 ayat 15-23 yang menekankan tentang keutamaan Kristus. Dalam pertumbuhan iman, keutamaan Kristus menjadi pondasi yang kokoh dan mengakar pada iman dan dasar kebenaran tentang Kristus. Bertujuan untuk menghindari kesesatan dalam keyakinan kita, memberi kepastian keselamatan bahwa Kristus sudah cukup dan berkuasa atas seluruh ciptaan, dan memberi pengharapan kepada kita untuk membentuk pandangan yang benar bahwa Allah Sang Pencipta dalam setiap aspek kehidupan kita. Sedangkan dalam pendidikan Kristus sendiri, keutamaan Kristus menjadi landasan untuk memahami bahwa segala hal yang ada di bawah kedaulatan Kristus, sehingga kita hidup harus selaras dengan ajarannya, dan keutamaan Kristus senantiasa menghubungkan iman dengan kehidupan kita sehingga terlihat dalam setiap sikap, perilaku, maupun tanggung jawab kita dalam kehidupan sehari-hari. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kami ucapkan terima kasih. Shalom.